diiringi dengan kereta kencana melintasi perjalanan dari kediaman Yoshika Ayumi. Banyak netizen yang kepo alias penasaran soal siapa sosok Yoshika yang Saya yang panas apa emang beritanya yang panas banget nih ya? Sudah saling lapor polisi dan sudah masuk ke ranah hukum. Waduh, ini soal Mbak Erin versus ART-nya atau asisten rumah tangga yang bernama Mbak Hera. Dan katanya sih dipastikan akan semakin memanas saja, gosok terus gitu ya. Apalagi nih Mbak Erin ngotot banget nih kalau misalkan sang ART udah sering lancang gitu pemirsa video-video rumah pribadinya. Waduh, dan katanya sih kenyataannya ini tuh bikin Om Andre Taulani juga ikutan gerah gitu. Nah terlebih nih soal nama Taulani yang sampai detik ini juga coba Anda cek sosial medianya Mbak Erin ya. Masih dipakai loh pemirsa. Namanya juga udah mantan ya. Mungkin ini Om Andre nggak mau terkena imbasnya atas ulah mantan istrinya tersebut. Nah tersirat sih ya itu pertanda kalau Andre ingin segera Mbak Erin menghapus nama Taulani di belakang namanya. Ya jelas dong ya. Siapa tahu juga kan ini Om Andre lagi diam-diam ada yang lain. Walaupun ada yang lain ya nggak apa-apa kan udah wajar gitu. Oke semuanya selamat siang apa kabar? Tetap semangat ya. Seneng banget nih sama Robby Purba di sini yang siap update kabar selebriti kita yang hot dan juga viral hanya di Seleb On News di MNC TV, rumahnya seleb. Selanjutnya pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya ingin menyampaikan kabar duka yang datang dari Vicky Zainal dan juga Bunga Zainal, di mana sang ayah tercinta tutup usia pada hari Selasa kemarin pemirsa ya. Dan kesedihan ini pun tak terbendung. Nah seperti apa suasana rumah duka? Dan mohon maaf nih kalau misalkan saya harus bertanya di tengah duka cita seperti ini, gimana ya hubungan? Waktu dia ketahuan cancer, siapa yang bawa dia, yang temenin dia ke rumah sakit? Itu aku. Aku tuh nggak nengokin bapakku tuh, bukan nggak peduli ya. Pinginnya memaafkan ya. Siapa yang sindir-sindiran sih? Ih, aku kan cuma bikin konten. Aktris Bunga Zainal sedang berduka. Ayahandanya Safuri Husin meninggal dunia di salah satu rumah sakit akibat penyakit kanker yang sudah lama dideritanya. Bunga Zainal dan saudara kandungnya yang lain dikabarkan sangat terpukul dengan meninggalnya sang ayah. Bunga Zainal bahkan dikabarkan stres saat mengetahui kabar sang ayah berpulang ke pangkuan ilahi. Namun sadar Bunga Zainal dan saudara kandungnya terlibat konflik keluarga yang cukup pelik. Awak media pun tak diizinkan meliput ke dalam rumah duka. Bu Popi sekali sudah pesan ke saya, tolong jangan ganggu bunganya dulu, bunganya lagi stres, kehilangan ayahnya. Keluarga dari bunganya sama tantenya yaitu Bu Popi sama keluarga dari ibunya. Anak mana yang tidak terpukul kehilangan orang tua kandungnya? Begitu pula dengan Bunga Zainal yang dikabarkan sampai stres saat tahu ayahnya meninggal dunia. Karena Bungalah yang membawa sang ayah berobat ke Kuala Lumpur, Malaysia. Ketika ia dituding pelit dan tidak pernah menjenguk sang ayah oleh saudara kandungnya. Aku tuh nggak nengokin bapakku tuh, bukan nggak peduli ya. Tapi banyak yang mesti aku pikirin ya. Jangan sampai aku kesana ribut-ribut. Waktu dia ketahuan cancer, siapa yang bawa dia, yang temenin dia ke rumah sakit? Itu aku. Aku loh yang bawa bapakku ke Kuala Lumpur, yang cari dokternya tuh aku loh, Bun. Lantas akankah Bunga Zainal dan saudara kandungnya datang bersamaan untuk berdoa dan tabur bunga saat prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir hari ini? Sepeninggal almarhum Safuri bin Husin, apakah perseteruan keluarga Bunga Zainal akan terus berlanjut atau malah akur dan harmonis lagi? Pinginnya memaafkan ya. Tidak ada kebencian, semuanya sama rata, semuanya pingin baik-baik saja. Tentrem lair Matur suwun. Tangis Soimah Pancawati atau Soimah pecah
Saat putra sulungnya Aksa Uyun memohon restu akan menikahi pujaan hatinya Yoshika Ayumi. Aksa dan Yoshika diketahui telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Sebuah momen yang takkan pernah terlupakan, di mana di depan Soimah dan sang suami Herwan Handoko, Aksa dengan penuh ketulusan dan keberanian meminta maaf sebelum ia melangkah ke jenjang berikutnya, yakni ikatan suci pernikahan. Tentrem lair mifah Pernikahan Aksa dan Yoshika akan digelar pada 9 Mei 2026 mendatang yang bertempat di Pendopo Tulungo, Bantul, Yogyakarta. Untuk pertama kalinya, Soimah akan merasakan momen mantu melepas putranya menuju kehidupan baru. Kedua mempelai akan diiringi dengan kereta kencana melintasi perjalanan dari kediaman Yoshika Ayumi. Banyak netizen yang kepo alias penasaran soal siapa sosok Yoshika yang jadi calon menantu Soimah, hingga dapat meluluhkan hati Soimah yang sebelumnya sempat dicap sebagai camer galak. Pokoknya apa akhirnya dia nangis, dia minta putus, ya putus aja. Ngapain lu repot? Kalau saya memang suka mie kan, lagi mikirin kamu kan. Di saat Mama lagi tersena-sena, mabuk kepayang dengan pesona Arya Saloka, bintang sinetron terikat janji itu malah bikin patah hati kaum hawa di jagat maya. Baru-baru ini Arya ketahuan genit menggoda aktris cantik Yasmin Naper. Sang duda tampan secara terbuka memuji kecantikan Yasmin lewat komentar unggahan foto Yasmin Naper. Arya Saloka kedapatan komen di unggahan Yasmin Naper. Ada apa nih? Tak ayal aksi Arya setengah menggoda Yasmin Naper membuat ragam reaksi netizen yang rata-rata baper dan banyak pula yang patah hati, panas terbakar cemburu. Bahkan ada juga yang mengadukan ke Davina, pacar peran Arya di sinetron terikat janji. Ya, sosok Arya Saloka tidak saja punya pesona di layar. Di belakang layar kerap membuat mata kaum hawa terpesona. Bahkan saat tim kami temui di sela-sela kesibukannya syuting terikat janji, Arya juga terus-terusan tebar pesona, menggoda lawan mainnya Asya Asuncau. Kalau saya memang suka mie kan, saya mie apa aja suka. Lagi mikirin kamu kan. Kalau saya sukanya migrain, Pak. Dodo, pemirsa, kalau yang ini kayaknya emang agak gosip dikit boleh ya. Tuh, kita ngomongin duda keren yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Arya Saloka yang lagi bertemu dengan wanita yang baru aja putus cinta, ya kan? Tuh, siapa lagi kalau bukan Yasmin Naper? Gara-gara Yasmin Naper jadi baper kayaknya nih ya. Nah, doi adalah mantan kekasih Giorgiono Abraham nih. Nah, berawal ya dari pujiannya Arya ke Yasmin dan disambut gitu sama Yasmin dengan sweet alias manis. Terus ujung-ujungnya Arya kepergok pemirsa, sering kasih emoticon love gitu buat Yasmin. Aduh. Ini dari emoticon yang cuman ya tanda-tanda doang. Jangan-jangan ini adalah tanda-tanda cinta beneran nih, Cie. Kita sih seneng ya. Pokoknya kalau misalkan Arya happy, Yasmin juga happy ya. Ya udah kan sama-sama juga masih sendiri gitu loh. Sah-sah aja. Yang penting kan bukan pasangan orang lain. Ya nggak wajar ya gitu kalau misalkan jadi orang ketiga. Udah nggak zaman ah. Tapi kenapa sih yang sewot kok malah emak-emak gitu? Pada cemburu yang di rumah ya. Ini mah resiko kalau misalkan nasibnya duda keren gitu. Diem salah, muji wanita salah. Jadi maunya apa? Kembali ke mantan kan? Nggak mungkin. Kayaknya sih banyak yang cemburu ini mah ya. Oke pemirsa, jangan lupa terus saksikan Seleb On News Senin sampai dengan Jumat jam 11:30 siang hanya di MNC TV, rumahnya Seleb. Untuk sementara aku Robby Purwokala